Amerika Serikat telah mulai melakukan serangan besar-besaran terhadap Iran. Kapal selam Amerika Serikat menenggelamkan kapal perang Iran di perairan internasional. Kepala Pentagon, Pete Hegseth, resmi mengumumkan bahwa ini adalah penenggelaman kapal musuh pertama dengan torpedo sejak Perang Dunia Kedua. Sekarang, video serangan ke kapal Iran itu sudah beredar di internet. Pemandangannya memang mengesankan. Selain itu, kepada Trump juga telah dilaporkan bahwa semua kapal Iran di Teluk Oman sudah ditenggelamkan dan sekarang Selat Hormuz secara praktis berada di bawah kendali Amerika. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Angkatan Laut An-Yaim akan mengawal kapal tanker di Selat Hormuz, jalur lebih dari 20% pasokan minyak dunia. Tiba-tiba ada kabar intelijen Iran kembali dilarang. Pihak Iran meminta negosiasi dengan pihak Amerika untuk menghentikan perang, namun di Amerika menolak segala bentuk kontak dengan menyatakan bahwa waktu untuk dialog sudah terlewatkan tanpa harapan. Nama saya Alexei Peci. Mari bahas topik ini bersama, tapi sebelumnya silakan berlangganan, beri suka, dan tulis komentar di bawah video agar lebih banyak penonton melihatnya. Jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News, tautannya ada di deskripsi. Kami langsung membagikan berita terbaru di sana. Jadi, dalam rekaman ini, kapal selam Amerika Serikat menembakkan torpedo dan menenggelamkan kapal perang Iran di perairan internasional. Kepala Pentagon, Pete Hegseth, menyampaikan bahwa ini adalah penenggelaman kapal musuh pertama dengan torpedo sejak Perang Dunia Kedua. Saya akan mengutip pernyataannya selanjutnya. Kapal selam Amerika menenggelamkan kapal perang Iran yang mengira dirinya aman di perairan internasional. Kapal selam Amerika menenggelamkannya dengan torpedo. Hegseth juga menyebut militer Amerika menenggelamkan kapal andalan Iran bernama Soleimani yang diambil dari nama mantan jenderal Iran Qasem Soleimani yang dibunuh pasukan Amerika saat masa jabatan pertama Presiden Donald Trump. Satu kutipan lagi darinya, saya rasa Presiden ada alasan membunuh Soleimani 2 kali, pertama orangnya, sekarang kapalnya. Menarik juga, ya, PT Hegseth menyatakan pemimpin unit Iran yang mencoba membunuh Presiden Trump sudah dilacak dan dibunuh. Hegseth juga menambahkan kutipan, pembunuhan pemimpin Iran Khamenei sama sekali bukan tujuan utama upaya ini. Namun jika ada peluang menangkap mereka yang menyakiti orang Amerika, kami pasti akan melakukannya lagi. Iran mencoba membunuh Presiden Trump, tetapi pada akhirnya Trump yang tertawa terakhir. Saya ingatkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan bahwa pada tahun 2024 seseorang menerima tugas untuk melaksanakan konspirasi Iran dengan tujuan membunuh Trump. Namun, 2 upaya penyerangan lain terhadap Trump di Butler, Pennsylvania saat telinganya tertembak dan di lapangan golf miliknya di Florida tidak terkait langsung dengan Iran. Pada 2022, Departemen Kehakiman Alice Delam mengumumkan dakwaan atas dugaan konspirasi Iran untuk membunuh John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional Trump. Dan bisa dibilang salah satu penggerak utama kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, yaitu Bolton, memang merupakan pendukung bahwa Iran harus ditekan habis-habisan. Tapi mari kita kembali ke kapal perang Iran. Jadi, media sebelumnya melaporkan kapal perang Iran tenggelam dekat pantai Sri Lanka, 32 orang berhasil diselamatkan. Namun, begitulah keadaannya. Sumber Reuters menyebut kapal tenggelam akibat serangan kapal selam. Namun Sri Lanka membantah dan menyatakan tidak ada kapal selam di sana. Menteri Luar Negeri Sri Lanka Vijita Herat memberitahu parlemen bahwa kapal yang tenggelam telah diidentifikasi sebagai Iris Dena yang memang milik Iran. Sejak 2023 kapal itu terkena sanksi alias salah. Dan saya tekankan, itu adalah kapal sipil yang kemudian diubah oleh Garda Revolusi Iran untuk peluncuran drone. Jadi di kapal itu dibangun dek seperti kapal induk, tapi bukan untuk membawa pesawat, melainkan untuk membawa drone yang lebih ringan. Sehari sebelumnya, Amerika Serikat menyatakan Angkatan Laut Ayus-Salam telah menghancurkan seluruh kapal perang Iran di Teluk Oman. Komando Pusat Angkatan Bersenjata AS di Timur Tengah menyatakan kutipannya,
2 hari lalu, rezim Iran punya 11 kapal di Teluk Oman, kini jumlahnya 0. Selama beberapa dekade, rezim Iran menyerang pelayaran internasional di Teluk Oman, namun masa itu telah berlalu. Kebebasan pelayaran laut telah menjadi dasar kemakmuran ekonomi Amerika dan seluruh dunia selama lebih dari 80 tahun. Pasukan Amerika akan terus melindunginya. Amerika di Laut Arab dekat Teluk Oman menempatkan kelompok besar Angkatan Laut Amerika. Dalam kelompok tersebut terdapat kapal induk USS Abraham Lincoln, 7 kapal induk yang dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk dan rudal anti-rudal Standard Missile, serta 2 kapal perang zona pesisir. Sekarang sudah jelas di sana pasti ada kapal selam. Akhirnya, Amerika Serikat menyatakan bahwa sekarang берут вопрос безопасности di Selat Hormuz sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa dalam waktu dekat, jika diperlukan, Angkatan Laut Amerika Serikat dapat mulai mengawal kapal tanker melalui Selat Hormuz. Lebih dari 20% pasokan minyak dunia melalui selat itu. Donald Trump mengatakan telah memerintahkan korporasi pembiayaan pembangunan AESA menyediakan asuransi dan jaminan keuangan untuk semua perdagangan laut di Teluk Persia. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa semua risiko akan kami tanggung. Saat ini, hal ini paling relevan untuk kapal tangker minyak. Menurut Presiden Amerika Serikat, layanan ini akan tersedia untuk semua perusahaan pelayaran. Berikut kutipan Donald Trump. Jika diperlukan, Angkatan Laut Amerika Serikat akan mulai mengawal kapal tangker melalui Selat Hormuz secepat mungkin. Terlepas dari situasinya, Amerika Serikat akan memastikan aliran energi yang bebas di dunia. Perlu juga dicatat bahwa Iran telah menyerang setidaknya 7 fasilitas Amerika, yang berarti di wilayah 5 negara Timur Tengah. Hal ini dibuktikan citra satelit yang diperoleh New York Times. Menurut surat kabar itu, tujuannya mengganggu komunikasi dan koordinasi militer Amerika. Kerusakan terjadi di beberapa pangkalan, termasuk di Bahrain, di mana kubah radar markas armada kelima AWLAS di Manama rusak. Di Qatar, ada tenda dan antena satelit di pangkalan udara. Аль-Удейд, это, кстати, крупнейшая база США. Di Kuwait, kubah radar di pangkalan Camp Arif Jan dan fasilitas di dekat pusat komunikasi di pangkalan udara Ali Salem. Di Arab Saudi, gedung dekat kubah radar di pangkalan Pangeran Sultan rusak. Di Uni Emirat Arab, sejumlah bangunan di pangkalan dekat Al Rawais terletak dekat radar Ali Salem. Antp 2 dan fasilitas di timur pangkalan udara Al Dafra. Juga dilaporkan bahwa di Qatar ada sebuah super radar senilai $1 miliar yang rusak. Juga dilaporkan adanya kerusakan di fasilitas Amerika lainnya di Dubai, Irak, Kuwait, dan Yordania. Kerusakan itu tidak langsung berkaitan dengan infrastruktur komunikasi. Namun demikian, meskipun ada serangan-serangan seperti itu, kekhawatiran tentang kemampuan untuk berperang dalam jangka panjang semakin meningkat di Iran. Sehari sebelumnya, Dewan Ahli Iran memilih Mojtaba Khamenei, putra almarhum Ali Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi berikutnya. Saluran televisi Iran Internasional mencatat bahwa ini terjadi di bawah tekanan Garda Revolusi Iran. Dan ini memberitahu kita bahwa para militanlah yang mengambil alih kekuasaan. Namun, Israel sudah menyatakan setiap pemimpin baru yang ditunjuk rezim Iran akan jadi target untuk dilenyapkan. Peringatan tersebut diumumkan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Kutipan, setiap pemimpin yang ditunjuk oleh rezim teroris Iran untuk melanjutkan rencana penghancuran Israel, mengancam Amerika Serikat, dunia bebas, dan negara-negara di kawasan, serta menindas rakyat Iran pasti akan menjadi target utama untuk dilenyapkan, tidak peduli siapa namanya dan di mana dia bersembunyi. Kami akan terus bertindak dengan seluruh kekuatan bersama mitra Amerika kami untuk menghancurkan kemampuan rezim dan menciptakan kondisi bagi rakyat Iran untuk menggulingkan dan menggantinya. Sekarang, menurut Reuters, perwakilan Kementerian Intelijen Iran siap bernegosiasi dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat soal penghentian perang. Namun, para pejabat di Washington bersikap skeptis apakah Iran atau pemerintahan Donald Trump benar-benar siap untuk keluar dari konflik tersebut, setidaknya dalam jangka pendek. Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa Teheran ingin bernegosiasi, namun sudah terlambat karena AS tetap melanjutkan operasi militer.
Saya akhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di komentar. Jangan lupa berlangganan, tekan lonceng, dan berikan like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun untuk saluran kami. Dengan donasi atau langganan berbayar Anda melalui tautan dan rincian di deskripsi atau kode QR di layar. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.